gitu ya, yaitu topik background modeling. Jadi mungkin minggu lalu kita sudah membahas tentang bagaimana caranya kita mendeteksi sebuah objek, meskipun mungkin kita nggak tahu ini objeknya apa gitu ya. Kita mendeteksi sebuah objek dengan menggunakan konsep sliding window. Ini PPT saya kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Jadi minggu lalu kita sudah membahas bagaimana kita mendeteksi sebuah objek menggunakan konsep sliding window. Ada keuntungan yang bisa kita dapatkan, tapi ada juga kelemahan itu ya. Keuntungannya jelas kita akan lebih mudah dalam implementasi, lebih mudah untuk dipahami gitu ya, dan juga bisa diterapkan pada kasus di mana objeknya itu tidak memiliki warna yang heterogen atau mungkin karakteristik yang rigid. Rigid itu artinya berubah-ubah field of view-nya gitu. Nah, kalau seandainya kita ingin mendeteksi objek, gitu, objek yang berubah-ubah tampilannya atau mungkin appearance-nya ketika kita ambil dari sudut pandang berbeda, maka sliding window itu merupakan hal yang sulit gitu. Sulit karena menghasilkan performance yang mungkin tidak terlalu bagus dan juga menghasilkan proses ya, yang mungkin juga akan lama gitu ya. Nah, oleh sebab itu kemudian kita memunculkan cara kedua, yaitu kita mendeteksi gitu ya, mendeteksi sebuah objek gitu ya. Tapi sebenarnya cara kedua ini agak sedikit berbeda dengan cara pertama gitu ya. Kalau cara pertama ketika kita menggunakan sliding window itu kita bisa mendeteksi objek pada statik ini ya, atau statik atau mungkin single frame gitu ya. Single frame gitu ya. Biasanya kita menggunakan single frame. Nah, kalau kita ingin menggunakan background modeling atau mungkin BM gitu, maka kita tidak bisa mengimplementasikan ini nantinya dengan single frame gitu. Kita harus menggunakan multiple frame gitu. Multiple frame, entah itu menggunakan frame sequence atau mungkin menggunakan frame yang tidak sequence, tetapi syaratnya harus diambil pada dan menggunakan kamera yang sama gitu. Jadi ini harus multiple frame itu, harus multiple frame dan harus sequence atau tidak sequence tidak masalah, asalkan ini diambil pada posisi yang sama dengan kamera yang sama itu ya. Jadi ini konsep dari background modeling gitu ya. Nanti kita lihat bagaimana sih cara background modeling itu bisa mendeteksi sebuah objek dengan hanya berdasarkan kepada nilai-nilai statistik atau mungkin nilai-nilai intensitas gitu ya. Nah ini ya, jadi background modeling itu bagian dari segmentasi, dan juga bagian deteksi, tetapi dia melibatkan multiple frame gitu ya, multiple frame. Nah di dalam background modeling kita mengenal istilah background subtraction. Jadi ada background modeling, ada background subtraction. Ini merupakan dua hal yang berbeda. Nanti mohon teman-teman pahami bahwa background subtraction itu adalah sebuah proses di mana kita memisahkan antara foreground dengan background gitu ya. Antara foreground dengan background, di mana salah satu citra, salah satu input yang kita gunakan itulah input background gitu ya. Input background dengan tujuan kita ingin mendeteksi atau mungkin memisahkan antara objek dengan background. Nah, ketika kita melakukan proses background subtraction, biasanya outputnya itu dapat berupa binary image, citra biner gitu ya. Yaitu biasanya nilai intensitas, nilai pikselnya itu nilai pikselnya itu adalah 0 dan 255 gitu ya. 0 dan 255. Nah, atau kadang bisa juga 0 dan 1 gitu ya. 0 itu artinya adalah hitam itu background gitu ya. Sedangkan 255 atau 1 itu adalah foreground gitu ya. Jadi nilainya kalau kita menggunakan binary image itu nilainya 0 atau 255 gitu ya. Kalau 0 itu didefinisikan sebagai sebuah background, kalau 255 itu didefinisikan sebagai foreground, ya, foreground gitu. Nah, sedangkan cara yang kedua bisa juga gitu. Background subtraction itu menghasilkan yang namanya probability image gitu. Jadi probability image ini setiap pixel akan bernilai antara 0 sampai 1 yang merupakan nilai probabilitas sebuah pixel masuk kategori sebagai foreground. Kalau nilainya 1 mendekati 1 berarti probabilitasnya itu besar sebagai sebuah foreground.
Tetapi kalau nilainya 0, berarti dia probabilitas sebagai foreground itu tidak ada atau mungkin kecil. Gitu ya. Tetapi biasanya ketika kita melakukan background subtraction, kita lebih banyak akan menghasilkan sebuah binary image. Foreground itu adalah objeknya yang akan kita analisis lebih lanjut, sedangkan background itu adalah backgroundnya, jadi bukan objek. Nah, kemudian aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan itu contohnya traffic monitoring gitu. Kemudian human action recognition, kemudian human computer interaction, dan juga mungkin object tracking gitu ya. Jadi keempat ini merupakan, sebenarnya ada lagi contoh yang lainnya gitu ya. Contoh lain kayak misalnya teman-teman melakukan mendeteksi fire gitu ya. Mendeteksi fire itu merupakan salah satu contoh dari background modeling. Meskipun bisa jadi mungkin teman-teman tidak perlu menggunakan background modeling untuk mendeteksi adanya sebuah api di dalam sebuah citra. Gitu ya. Nah, kemudian untuk background subtraction sendiri itu biasanya pendekatan yang kita gunakan itu ya secara umum itu menggunakan pendekatan motion, berbasis kepada motion, berbasis kepada pergerakan, dan berbasis kepada warna atau intensitas gitu. Atau bisa juga berbasis kepada kedua-duanya. Tetapi biasanya kalau untuk background subtraction itu lebih banyak dibasiskan kepada motion. Kita akan selalu memiliki asumsi ya, asumsi ketika kita membuat sebuah background modeling, asumsinya itu adalah objek yang akan kita analisis itu merupakan objek bergerak atau mungkin moving object. Jadi definisi objek di dalam sebuah background modeling itu adalah objek yang bergerak. Bagaimana kalau seandainya ada objek yang tidak bergerak? Gitu? Maka by this definition, gitu, dengan asumsi ini, maka dia itu bukan foreground. Sebagai contoh, misalnya gambar ini ya, kita ingin mendeteksi apakah ada kendaraan atau tidak. Kendaraan atau tidak. Untuk objek yang ini kan kendaraannya. Ini kendaraan. Kendaraan. Ini adalah objek yang akan kita deteksi. Dan objek ini yang akan kita deteksi ini dianggap sebagai foreground. Kenapa dianggap sebagai foreground? Karena ini merupakan objek yang bergerak. Sedangkan gambar mobil yang di sini itu tidak masuk sebagai foreground, tapi dia masuk sebagai background. Kenapa? Karena gambar mobil ini di sini dia itu tidak bergerak, gambarnya itu statis. Sehingga ini masuk ke dalam kategori background. Jadi fokus kita itu adalah kita mendeteksi objek yang bergerak. Gitu ya, kita mendeteksi objek yang bergerak. Karena kita menggunakan multiple frame. Gitu ya. Kalau kita ingin mendeteksi objek yang tidak bergerak, maka kita bisa menggunakan sliding window. Sliding window itu bisa digunakan untuk mendeteksi semua objek yang memang kita ingin analisis, entah itu bergerak atau tidak gitu. Tapi ketika kita menggunakan konsep background modeling atau mungkin background subtraction, maka objeknya harus sudah bergerak. Bagaimana kalau sebelumnya objeknya bergerak, kemudian tiba-tiba objeknya berhenti parkir dalam waktu yang cukup lama gitu? Maka ada sebuah mekanisme di mana kita mengupdate bahwa objek tersebut sudah menjadi bagian dari background. Karena objeknya sudah tidak bergerak lagi gitu. Awalnya objek tersebut dianggap sebagai sebuah foreground, tetapi ketika objek ini mulai berhenti dalam waktu yang cukup lama, maka kita akan anggap ini sudah menjadi sebuah background. Gitu ya. Jadi ini adalah asumsi yang kita gunakan di dalam konsep background modeling. Oke, kita lihat background subtraction itu cara kerjanya gimana sih gitu. Jadi cara kerja background subtraction itu adalah kita hanya mensubtract nilai intensitas dari frame dan juga sebuah background. Yang ini adalah frame, input frame-nya, dan ini kita sebut sebagai estimated background. Gitu ya. Nah, kemudian kita kurangi nilai intensitasnya, nilai pikselnya. Karena kan ini kan sebenarnya matriks 2 dimensi gitu ya. Ini juga matriks, kemudian di pixel lokasi yang sama kita mengurangi nilainya, kemudian kita absolutkan gitu. Maka kita akan mendapatkan sebuah nilai image subtraction gitu. Artinya ini adalah different image-nya gitu. Perbedaan nilai pixelnya. Nah, baru kemudian nanti menggunakan sebuah thresholding gitu ya.
menggunakan sebuah thresholding. Misalnya kalau nilai selisihnya lebih besar dari sebuah threshold, maka dia adalah foreground. Kalau nilai selisihnya itu lebih kecil, ini lebih bisa sama dengan thresholdnya. Kalau lebih kecil, kalau ini berarti foreground. Kalau ini berarti background. Jadi menggunakan threshold ini, kita bisa menghasilkan yang ini adalah foreground-nya, dan yang biru ini adalah background-nya. Jadi karena kan nilai ini dan ini sama, maka ketika kita subtract nilainya akan 0. Kalau nilai akan 0, maka dia akan pasti lebih kecil dari threshold. Sehingga dia akan jadi background. Nah, ini adalah konsep bagaimana kita melakukan background subtraction. Nah, sekarang sebenarnya background modeling itu apa sih gitu? Jadi background modeling itu adalah kita ingin mengenerate estimated background. Jadi background ini yang kita miliki ini terkadang sangat sulit bagi kita untuk mendapatkan estimated background. Karena definisi estimated background itu adalah sebuah scenes di mana tidak ada objek bergerak sama sekali. Itu adalah estimated background. Ketika kita di indoor, itu akan sangat mudah bagi kita untuk mendapatkan estimated background. Tinggal ambil gambar, di mana tidak ada objek sama sekali, kita capture, nah itu sudah jadi estimated background. Nah, cuma masalahnya adalah kalau di outdoor itu tidak semudah yang kita bayangkan, tidak semudah ketika di indoor. Di outdoor itu terlalu banyak objek yang bergerak. Kapan kita mau ngambil? Apakah di malam hari? Ya mungkin bisa jadi kita mengambil di malam hari. Tapi model kita kan bekerjanya di siang hari gitu. Artinya tidak mungkin bagi kita menggunakan background di malam hari untuk menganalisis siang hari gitu. Nah, di siang hari itu tidak akan mudah bagi kita untuk mendapatkan background gitu. Untuk mendapatkan background di mana tidak ada objek sama sekali yang bergerak di dalam itu. Apalagi misalnya kalau kita membuat sebuah sistem untuk mendeteksi mobil misalnya di jalan tol dan sebagainya, itu nggak mungkin, itu sangat sulit bagi kita gitu. Sangat sulit bagi kita untuk bisa mendapatkan estimated background gitu ya. Apakah kita perlu tunggu dulu, jangan masuk area dulu, saya pengen bikin itu, ya mungkin bisa gitu, tapi kan itu kan tidak applicable ya di real. Makanya dengan kasus yang seperti itu, dengan banyaknya foreground, kita mencoba mengenerate, bisa nggak kita mengenerate sebuah background, sebuah estimated background. Nanti dari estimated background ini baru kemudian kita mengurangi dengan input yang kita miliki. Tadi kan saya mengatakan di awal bahwa ini tidak harus sequence. Tidak sequence tidak masalah, asalkan diambil pada lokasi yang sama dan kamera yang sama. Ini kan estimated-nya dan ini adalah inputnya. Seperti itu ya, jadi inilah konsep. Jadi sekarang tujuan kita itu adalah kita memodelkan sebuah background. Gitu. Kita memodelkan sebuah background dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk mendapatkan estimated background. Setelah kita mendapatkan estimated background, baru kemudian kita melakukan yang namanya background subtraction. Nanti gitu ya, nanti dari situ yang dari background subtraction kita nanti akan bisa mendeteksi yang namanya foreground. Seperti itu ya. Oke, nah ini adalah simple approach-nya gitu ya. Jadi simple approach-nya gitu ya. Ketika kita sudah mendapatkan background modeling, ketika kita sudah mendapatkan sebuah background, maka kita hanya perlu melakukan subtract antara objeknya ini, yang sebelah kiri, dengan objek yang sebelah kanan. Ini adalah input datanya, dan ini adalah estimated background. Nah, setelah kita mendapatkan estimated background, kita melakukan subtraction. Ini T ini apa sih? T itu artinya adalah time domain gitu. Makanya kan ini X, Y, dan T. X, Y itu adalah posisi image-nya, T itu adalah time domain. Sedangkan ini adalah background at time T. Nah, setelah kita dapatkan selisihnya, kita absolutkan, baru kemudian kita menggunakan sebuah threshold. Apakah nilainya itu lebih besar atau sama dengan threshold? Kalau lebih besar sama dengan threshold, berarti dia masuk kategori foreground. Tetapi kalau seandainya lebih kecil dari threshold, berarti dia masuk kategori background. Gitu ya, background. Karena kan kalau background itu pasti nilai selisihnya itu pasti 0 gitu. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan lebih besar sama dengan TH atau lebih besar TH gitu, asal konsisten gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan lebih besar sama dengan TH, berarti yang background itu adalah lebih kecil dari TH.
Tapi kalau kita menggunakan lebih besar dari TH, berarti yang background itu adalah lebih kecil sama dengan TH. Jadi ini disesuaikan gitu ya. Ini disesuaikan dengan teman-teman pilih yang mana. Asalkan konsisten gitu ya. Jadi ini adalah approach sederhana di mana kita ingin mendapatkan sebuah background. Oke. Tapi ternyata mendapatkan sebuah background ini gitu, itu banyak sekali tantangannya gitu. Jadi untuk mendapatkan sebuah background, estimated background atau background model gitu, itu sangat sulit dan juga ada banyak tantangan yang mungkin akan kita hadapi. Yang pertama adalah illumination change, perubahan iluminasi. Gimana kita bisa membentuk sebuah model background, estimated background, kalau seandainya pencahayaan di outdoor itu berubah secara gradual. Misalnya dari sore hari ke malam hari, dari malam hari ke pagi hari, atau mungkin dari pagi hari ke siang hari, mungkin itu akan memiliki perbedaan iluminasi. Atau bisa juga karena perubahan iluminasi yang tiba-tiba gitu. Misalnya tiba-tiba mendung, tiba-tiba hujan, kemudian tiba-tiba cerah dan sebagainya. Nah, backgroundnya itu tidak bisa digunakan lagi gitu. Misalnya kalau estimated background kita itu dibuat di dalam posisi yang cloudy, yang cerah, ketika tiba-tiba mendung gitu ya, ketika tiba-tiba mendung, cloudy itu mendung ya, maksudnya ketika kita membuat background itu sunny, dicerah, kemudian tiba-tiba cloudy, mendung gitu ya, maka kita sudah tidak bisa lagi menggunakan background yang di sunny gitu. Kita harus mengupdate backgroundnya itu supaya bisa sesuai gitu. Jadi ini adalah tantangan pertama. Nah, kemudian tantangan yang kedua itu adalah bagaimana kalau seandainya ada objek yang berhenti lama sekali gitu, dan dia itu harus menjadi bagian dari background. Karena asumsi kita, asumsi yang kita gunakan, yang namanya objek yang akan kita deteksi itu seharusnya adalah objek bergerak gitu ya. Itu seharusnya objek bergerak. Sehingga kalau seandainya ada objek yang berhenti dalam waktu yang cukup lama, itu sudah tidak dianggap sebagai sebuah objek, tidak dianggap sebagai sebuah foreground, tetapi itu masih masuk bagian sebagai background gitu ya. Nah, kemudian bisa juga permasalahan kamera oscillation atau kameranya itu bergerak-gerak gitu karena mungkin pemasangannya nggak sempurna sehingga digerak-gerak karena angin gitu. Atau mungkin karena noise ya. Dan juga mungkin perubahan di background objek. Misalnya ada pohon itu yang gerak-gerak, daun-daunnya itu masuk ke objek atau masuk ke background itu. Atau mungkin sea wave gitu. Kalau teman-teman misalnya pengen mendeteksi kapal di laut gitu. Nah, ombak itu apakah masuk sebagai background atau masuk sebagai foreground? Nah, itu tantangan itu. Tentunya kalau kita definisikan secara definisi yang tadi saya sebutkan, objek itu harus merupakan yang bergerak. Sehingga dengan definisi ini tree branch sama sea wave itu masuk kategori foreground. Tetapi masalahnya adalah pergerakan tree branch ya, cabang pohon sama ombak itu pergerakannya itu berulang-ulang di posisi yang nggak berubah-ubah gitu. Jadi dia posisinya di situ-situ saja gitu. Artinya karena posisinya itu di situ-situ saja, berarti kita anggap seharusnya itu adalah sebagai background. Jadi bukan sebagai objek gitu ya. Jadi ini adalah beberapa tantangan yang mungkin akan kita hadapi ketika kita akan mengenerate sebuah model atau estimated background. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini kira-kira. Monggo silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Apakah sudah cukup jelas? Masih jelas. Gimana? Sudah cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke, baik, kalau begitu kita lanjutlah saja ya. Nah, sekarang kita lihat lebih detail lagi gitu ya. Jadi pendekatan yang bisa kita gunakan itu ada pendekatan berbasis kepada motion, ada pendekatan berbasis kepada warna, gitu ya. Ada yang model free, tidak membutuhkan pembelajaran, dan kita hanya sekedar menggunakan frame differencing atau mungkin image abstraction. Atau bisa juga kita menggunakan pemodelan background, menggunakan background sebagai model, atau bisa juga menggunakan yang advanced background modeling. Yaitu kita membuat background, mengestimasi background dengan berbasis kepada statistik atau mungkin berbasis kepada Gaussian, probabilitas itu ya.
Nah, ini adalah pendekatan-pendekatan yang mungkin kita bisa lakukan. Oke, yang pertama gitu ya. Nah, ini pendekatan yang pertama itu adalah kita menggunakan yang namanya frame differencing. Jadi frame differencing di sini artinya adalah kita menganggap itu ya, antara frame sekarang dengan frame sebelumnya itu memiliki perubahan. Jadi kalau seandainya dia objek bergerak, antara frame sekarang dengan frame sebelumnya, nilai pixelnya itu juga akan berubah sedikit. Tapi untuk bagian backgroundnya, nilai pixelnya itu tidak akan berubah. Nah, di dalam konsep frame differencing, kita menggunakan background. Backgroundnya itu didefinisikan, diestimasikan itu sebagai frame sebelumnya gitu. Jadi kalau kita punya frame ke-1, kemudian frame kedua, kemudian kita ingin melakukan background subtraction di frame kedua, maka frame pertama ini itu dianggap sebagai background, estimated backgroundnya. Sedangkan ini adalah inputnya. Jadi ini kita mengurangi antara background dengan inputnya. Gitu ya. Jadi ini kalau kita hasilkan seperti ini gitu ya. Seperti ini adalah B-nya, ini adalah inputnya, IX, Y, T, dan ini adalah IX, Y, T min 1. Ini ya. Kita mengurangi antara frame sekarang dengan frame sebelumnya. Gitu. Nah, baru kemudian nanti kita menggunakan thresholding. Kalau lebih besar dari threshold, nilainya adalah foreground gitu ya. Kalau lebih kecil dari threshold, nilainya adalah background. Nah, cuma masalahnya memang kelemahan dari ini itu adalah sangat bergantung pada kecepatan dan juga frame rate-nya. Jadi kecepatan dari objeknya dan juga frame rate videonya itu bisa jadi itu akan berpengaruh gitu. Misalnya gini, kalau kita menggunakan kamera dengan frame rate yang besar, misalnya 30 frame per detik, dan objeknya itu lambat jalannya gitu. Antara frame 1 dengan frame kedua itu tidak akan ada bedanya gitu. Tidak akan ada bedanya sehingga kita akan menghasilkan nilai 0. Kita akan menganggap bahwa semuanya itu akan dianggap sebagai background. Kalau seandainya frame rate-nya itu besar gitu. Karena kan kalau frame rate-nya besar 30 frame per detik, kemudian mobilnya jalannya pelan-pelan gitu, maka dia itu akan perubahan dalam satu frame itu tidak akan signifikan gitu. Tetapi sebaliknya kalau frame rate-nya itu kecil dan juga speed mobilnya itu cukup cepat gitu ya, jalannya gitu, maka perbedaan antara satu frame dengan frame sebelumnya itu akan sangat signifikan gitu. Karena akan sangat signifikan sehingga kita bisa dengan baik mendeteksi adanya objek atau tidak dengan hanya menggunakan dua frame differencing. Itu ya. Nah, jadi ini akan sangat berguna kalau objek frame rate-nya itu, kalau objeknya itu cepat dan juga frame rate-nya rendah gitu. Maka kita bisa menggunakan konsep yang namanya frame differencing. Kita mengasumsikan bahwa frame sebelumnya itu sebagai estimated background. Gitu ya. Nah, tapi ini tidak bermanfaat kalau seandainya frame rate-nya itu besar, gitu ya. Frame rate-nya itu tinggi. Nah, kalau frame rate-nya tinggi, kita bisa. Nah, ini contohnya gitu ya. Ketika kita menggunakan threshold T25, threshold T50, ketika kita menggunakan threshold 100 atau threshold 200. Biasanya memang semakin kecil kita menggunakan nilai threshold, maka akan semakin banyak kemungkinan pixel yang dianggap sebagai foreground. Gitu ya. Konsekuensinya kita akan memiliki banyak noise. Atau kalau kita menggunakan threshold yang besar, kita tidak sama sekali bisa mendeteksi adanya objek. Karena semua pixel itu akan dianggap sebagai background. Sehingga memang penentuan threshold atau kita sebut sebagai global threshold ini sangat penting. Kalau saya pribadi, saya akan memilih yang mana? Saya akan memilih yang lebih kecil thresholdnya dibandingkan dengan yang lebih besar. Daripada saya kehilangan objek yang dideteksi, lebih baik saya berhasil mendeteksi semua objek meskipun banyak noise. Nah, ini kan kalau kita lihat ini kan banyak noise ini ya. Ini banyak noise, kemudian ini juga banyak noise, dan ini juga ada noise-nya gitu. Artinya nggak apa-apa lah noise-nya itu banyak, tapi kita bisa mendeteksi semua objek. Dibandingkan saya menggunakan threshold yang besar, tapi tidak ada satupun objek yang bisa dideteksi. Noise-nya hilang, tapi objeknya juga hilang seperti itu. Nah, sekarang kalau kita menggunakan threshold yang kecil,
Berarti yang perlu kita pikirkan ini adalah noise-nya tuh gimana, menghandle noise-nya gitu ya. Nah, untuk menghandle noise-nya kita menggunakan post processing. Gitu ya. Kita menggunakan post processing. Atau bisa juga kita menggunakan morphological processing. Teman-teman sudah belajar tentang ini ya ketika di kelas pengolahan citra digital. Nah, selain menggunakan morphological, kita bisa menggunakan yang namanya median filter. Tujuannya apa? Tujuannya untuk bisa menghapus noise. Bintik-bintik yang di sini ya. Ini bintik-bintik di sini nih, ini bisa dihapus nih. Ini bintik-bintiknya, ini tuh bisa dihapus dengan median filter. Oke, mungkin saya akan contoh median filter ini ya. Misalnya ini adalah posisi di sini gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan ya, angka 90 ini itu noise. Kenapa angka 90 noise? Karena angka 90 itu selisihnya jauh sekali dengan yang ada di sebelah-sebelahnya. Sebelah-sebelah cuma 10, 15, 20, 23, 27, 33, 31, 30. Tiba-tiba yang tengah 90, artinya ini noise ini. Nah, dengan menggunakan median filter 90 ini ya, kemudian kita mengurutkan dari 10 sampai 90, kita urutkan nilai tengahnya adalah 27, 90 ini nanti kita akan ganti menjadi 27. Gitu ya. Nah, ini adalah konsep dari median filter. Oke, saya akan kasih coba latihan ya. Nah, ini. Misalnya saya punya gambar gitu. 5x5. 2 grafakma, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. 2 grafakma. Nah, kemudian misalnya ini 3, ini 2, 1, 1, 0, 3, terus tiba-tiba ada angka 90. 2, 1, 3, 2, 2, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 0. Ini misalnya ini angkanya adalah 71 ya. 2, 3, ini misalnya 85, kemudian 20. Itu ya, 20. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, ini ya jangan 20 ya, ini misalnya adalah 2 gitu ya. Terus kemudian yang ini misalnya adalah 33. Nah, teman-teman bisa spot bahwa di sini ada noise, kemudian ada noise, kemudian ada noise. Noise atau kita kadang sebut sebagai outlier atau noise gitu. Ini saya hapus ini ya. Gitu ya, ini outliernya. Nah, outlier ini harus kita hapus gitu. Outlier ini kalau dikaitkan dengan yang tadi, itu adalah bintik-bintik di dalam nah ini ya. Ini adalah noise yang ini noise ini. Ini noise. Yang ini juga noise. Bintik-bintik yang nilainya itu nggak seragam dengan yang sebelah. Nah, dengan menggunakan median filtering, gitu ya, dengan menggunakan median filtering, maka kita harapannya bisa menghapus noise. Kita lakukan proses median filtering. Median filtering sama ya, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Maka kita prosesnya itu agak sedikit beda dengan konvolusi. Kita melakukan median filtering, kita mulai dari yang ini dulu gitu ya. Berarti kan ini kan ada 4 nilai ya, yaitu 3, 3, 2, 3, dan 1. Kita urutkan 1, 2, 3, dan 3. Nilai mediannya berapa? Nilai mediannya itu adalah 2 plus 3 dibagi 2. Berarti nilai mediannya 2,5.
Nah, teman-teman tinggal konsisten mau dibulatkan ke atas atau dibulatkan ke bawah. Gitu ya. Misalnya kita sepakati, oh kalau gitu dibulatkan ke atas aja gitu. Berarti ini nilainya akan jadi 3. Gitu ya. Yang tadinya 33, nilainya sangat berbeda dengan sebelah-sebelahnya, sekarang nilainya jadi 3. Artinya nilai 33 ini sudah terhapus, sudah dibuang. Kemudian kita geser lagi di sini. Kita geser, berarti kan itu nilainya kan 1, 1, 2, 2, 3, dan 3, 3 gitu. Nah, kalau kita mencari mediannya, maka mediannya itu adalah berapa ini mediannya? Kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Mediannya itu adalah ini, 2 plus 2 tambah 2. 2 plus 2 bagi 2. Berarti nilainya adalah 2. Gitu ya. Kemudian kita geser lagi. Itu nilainya 1, 1, 1, 2, 2, 90 gitu ya. Maka nilai mediannya itu adalah 1,5. Berarti ini nilai mediannya 2. Gitu ya. Nah, kita geser lagi ke sini. Ya, itu nilainya 0, ya, kemudian 1, 1, 2, 3, 90. Nilai mediannya berapa? 1,5, nilainya 2. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah 0, 1, 3, dan 90. Nilai mediannya berapa? Nilai mediannya adalah 2. Nah, ini adalah hasil dari median filter. Coba silakan teman-teman lanjutkan untuk baris kedua, ketiga, dan baris kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Ini kira-kira hasil median filternya seperti apa? Nanti setelah itu saya akan tanya salah satu untuk menjawab baris kedua hasil median filternya apa, baris ketiga, baris keempat, dan juga baris kelima. Sekarang jam 11.50, saya kasih kesempatan 10 menit, berarti sampai jam 12. Monggo silakan. Sampai jam 12.00. Dicari ini hasil median filternya apa. Kan 1 loh, saya delete dong. Sing diganti kan apa 90 ya kan, tapi nek ngono iya 90 acet toh. Iki 0 ya.
Oke, ini sudah jam 12. Kita bentar, tunggu 5 menit lagi ya. Masih azan ini. Kita tunggu azan dulu. Celeng. Beli ini meneh, ya Allah. Satu, dua, tiga. Dua. Sekarang apa? Geser lagi. Satu, dua. Ciro lupat mau, ciro lupat kiloro. Serna. Ciro lupat mau 5690 ciro lupat mau 2 sebentar sekian 2 3 4 5690 ciro lupat mau kira 4 23 oleh 3 tuh anu tuh lu sesi 2. Baik, kita cek ya Pak untuk yang baris kedua. Baris kedua saya tanya kepada Mbak Venus. Halo Mbak Venus. Halo Pak. Sudah, baris kedua sudah selesai. Iya Pak. Bapak dibacakan. Jadi kalau baris kedua saya 2, 3, 4.
4. Ini ya? Iya, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Ini benar ya, yang lain ya? Terima kasih Mbak Venus. Kemudian coba untuk baris 3, saya tanya kepada Mas Krisna. Mas Krisna ada? Salah ya. Ada Pak. Oke, baris ketiga apa Mas? 22, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. Berarti sama kayak baris kedua ya? 2, 2, 2. Oke, baik. Terima kasih Mas Krisna. Oke, coba untuk baris keempat, saya tanya kepada Mbak Ailsa. Mbak Ailsa sudah baris keempat? Pak. Coba disebutkan. 2, 2, 3, 3, 4. Oke, gini ya. Terima kasih Mbak Ailsa. Iya. Dan yang terakhir coba saya tanya kepada Mas Diki Setiawan. Baris kelima 2, 2, 3, 3, 3. Baris terakhir. Ini ya, oke. 2, 2, 3, 3, 3. Oke, baik. Terima kasih Mas Setiawan. Nah, coba kalau kita perhatikan ini ya, hasil yang 33 jadi 3, yang 90 jadi 3, yang 71 jadi 2, yang 85 jadi 3. Artinya outlier, ini outlier, ini outlier, ini outlier atau noise itu sudah berhasil dihilangkan dengan menggunakan konsep median filter. Ini ya, dengan menggunakan median filter kita bisa menghilangkan noise. Gitu ya. Nah, itu sebuah nilai yang nilainya itu jauh berbeda dengan nilai pixel di tetangganya. Gitu ya. Makanya disebut sebagai median filter. Nah, ini sangat berguna ketika kita melakukan post processing pada kasus frame differencing. Jadi dengan menggunakan frame differencing ini kita bisa menghilangkan noise ini. Nanti harapannya kita hanya menyisakan area-area objek. Nah, setelah ini nanti kita bisa melakukan morphological processing. Itu ya. Jadi ini adalah untuk yang pertama, yaitu frame differencing. Nah, yang kedua itu frame differencing itu dengan hanya menggunakan satu frame sebagai background itu sebenarnya nggak stabil gitu. Karena itu sangat bergantung pada frame rate, sangat bergantung kepada speed gitu. Makanya kita kemudian mengenal istilah simple background modeling. Gitu ya, simple background modeling sama konsepnya gitu. Kalau frame differencing dia hanya menyelisihkan, mensubtract antara frame saat ini dengan frame sebelumnya. Nah, di sini dengan menggunakan simple background modeling kita tidak hanya meng-create background itu berdasarkan frame sebelumnya, tapi juga kita menggunakan end background, end image gitu. Di dalam konsep ini kita akan meng-capture end image, kemudian kita akan menghitung average-nya, kemudian kita hitung mediannya, average atau mediannya. Nah, di sini asumsinya di sini tidak ada objek present, tidak ada objek yang ada di dalam sebuah frame, tapi bisa juga ada objeknya seperti itu. Nah, salah satu caranya itu adalah kita menggunakan min. Jadi gini, misalnya saya punya frame ke-1, frame kedua, frame ketiga, frame keempat, kelima, dan keenam. Nah, sekarang posisinya saya sedang di frame ke-6. Nah, di frame ke-6 ini berarti saya ingin mencari di dalam frame 6 ini ada objek atau tidak gitu. Maka dengan menggunakan simple background modeling, kita meng-create sebuah background di mana background ini dihitung dengan cara mencari rata-rata setiap pixel pada frame ke-1, frame kedua, frame ketiga, frame keempat, dan juga frame kelima. Kalau yang sebelumnya kan cuma satu saja gitu ya. Frame sekarang diselisihkan dengan frame sebelumnya gitu. Tentunya itu akan sangat bergantung kepada frame rate. Tapi kalau ini frame sekarang nanti diselisihkan dengan rata-rata beberapa frame sebelumnya. Intinya. Jadi frame ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima ini kita hitung rata-ratanya. Nah, ini yang berarti di sini kita menggunakan n sama dengan 5. Nah, bisa saja kita menggunakan n sama dengan 10 atau kita menggunakan n sama dengan fps. Kalau kita menggunakan n sama dengan fps berarti n itu sama dengan 25. Kalau fps-nya itu 25 frame per detik. Kita menggunakan n sama dengan 30 kalau fps itu 30 frame per detik. Artinya ini akan jauh lebih dinamis sesuai dengan ukuran frame-nya gitu. Karena kita mengasumsikan dalam 1 detik, setiap selisih 1 detik itu perbedaan itu signifikan itu dibandingkan dengan hanya 1 frame dengan frame sebelumnya gitu. Nah, makanya itu kita bisa mendapatkan sebuah background.
gitu ya. Background ini nantinya gitu ya, nantinya background ini kita gunakan untuk melakukan subtraction dengan input yang kita miliki. Ini ya, dengan input yang kita miliki. Teman-teman harus tahu bahwa mensubtract background itu ya sebenarnya mudah kan. Misalnya kalau saya punya 3 kali 3, 2, 1, 2, 1, 3, 4, 5, 1, 1. Kemudian ini background kita ya. Misalnya di sini 10, 3, 2, 1, 3, 10, 10, 4, 1. Nah, kita kan hanya mencari selisihnya saja gitu. 2 diselisihkan dengan 8 gitu. Berarti kan dia akan 2 dengan 10 berarti ini 8 gitu ya. 1 dengan 3 berarti ini 2 selisihnya. 2 dengan 2 0. Kemudian 1 dengan 1 1. 3 dengan 3 0. 1 dengan 1 0 ya. Kemudian 4 dengan 10 6. Kemudian 5 dengan 5 10 5. Kemudian 1 dengan 4 itu 3. Kemudian 1 dengan 1 itu berapa? 1 dengan 1 itu misalnya adalah 0 gitu ya. Maka dengan menggunakan threshold gitu ya, kita akan mendapatkan misalnya thresholdnya sama dengan 5 gitu. Lebih besar sama dengan threshold, maka kita akan mendapatkan mendeteksinya itu adalah ini 1, ini 0, ini 0, ini 0, ini 0, ini 1, 1, 0, 0. Nah, ini artinya ini adalah binary image itu ya. Ini binary image yang kita dapatkan. Nah, sekarang ini adalah inputnya dan ini adalah backgroundnya. Background itu dihitung dengan cara mencari rata-rata dari n frame sebelumnya. Tentunya ini akan dipandang lebih bagus gitu dibandingkan dengan kita menggunakan hanya satu frame. Dengan menggunakan threshold, nah inilah contohnya. Ini adalah estimated background. Nah, kalau kita lihat sih memang ini ada seperti mobil gerak ya, nggak masalah gitu. Dan ini adalah hasilnya gitu. Ini adalah hasilnya ketika kita mengurangi dengan data yang ini ya. Dengan mengurangi data yang ini adalah hasilnya. Gitu ya. Ini hasilnya. Nah, bisa, tapi memang kelemahannya kalau kita menggunakan menggunakan means gitu ya. Ini akan terlihat lebih panjang. Padahal kan seharusnya objeknya itu tidak panjang, ini cuma segini saja gitu. Nah, itu memang kelemahannya dari average gitu. Nah, oleh sebab itu ada solusi lain, kita menggunakan median. Kita bisa menggunakan median. Jadi daripada kita menggunakan mean, kita menggunakan median, menghitung median dari sekian frame gitu ya. Dari sekian frame kita hitung mediannya, maka nanti kita akan mendapatkan estimated background. Itu setelah kita mendapatkan estimated background, baru kemudian kita akan mendapatkan differencing-nya gitu. Kita akan mendapatkan binary image-nya atau mungkin foreground mask-nya. Gitu. Nah, kalau ditanya kira-kira mana sih antara background model gitu ya dengan foreground model itu yang lebih baik yang mana? Nah, ini adalah contoh hasilnya. Ini ya. Dengan menggunakan mean, kita akan bisa mendeteksi objek yang dia itu jalannya lambat sebagai background gitu. Padahal ini kan orang sedang jalan, ini orang sedang jalan, ini orang sedang jalan, ini dianggap sebagai sebuah background gitu. Padahal seharusnya ini bukan background, ini adalah foreground karena dia itu objeknya berjalan. Ini kalau kita menggunakan mean gitu. Tapi kalau kita menggunakan median, ternyata area-area yang tadi saya bulatin di sini itu dia tidak dideteksi karena median itu dia didasarkan kepada nilai median ya, bukan nilai rata-rata gitu. Makanya kalau ditanya mana yang lebih baik, maka mediannya itu yang jauh lebih baik dibandingkan dengan mean, seperti itu. Nah, kira-kira ini kan simpel ya. Setelah kita dapatkan model, apa sih kelemahan dari metode ini gitu? Kira-kira teman-teman bisa mengestimasi nggak, mengidentifikasi kelemahannya apa kalau kita menggunakan konsep median filter atau mungkin mean filter? Oke, ada yang mau mencoba mungkin menjawab? Coba Mbak Fidela, menurut Mbak Fidela ini cocok diimplementasikan pada kasus apa dengan menggunakan mean median saja? Atau mungkin Mbak Fidela bisa menjelaskan kira-kira menurut Mbak Fidela itu kelemahannya apa salah satu? Halo Mbak Fidela.
Kalau ini orangnya ada atau tidak ada ya? Apa cuma numpang nge-zoom aja gitu, terus kemudian ditinggal. Oke, coba saya tanya ke Mbak Felicia. Mbak Felicia, ada ide, Mbak? Mungkin gambarnya agak blur mungkin kekurangannya. Bukan blur sih, kayak agak halus, tapi kayak ada samar-samar dikit mungkin, Pak. Nggak tahu saya mungkin. Kalau ada pakai min gitu, Pak. Kayak efek shadow gitu ya, efek shadow Iya. gitu. Efek shadow gitu. Oke, berarti sama ini ya. Kalau dari sisi komputasi gimana kira-kira menurut Mbak Fidelia? Mbak Felicia salah, Mbak Felicia. Saya kurang tahu sih kalau komputasinya gimana. Dari komputasi ini kemungkinan akan besar sekali gitu, karena kita setiap kita pindah frame kita hitung lagi rata-ratanya, kita pindah frame kita hitung gitu ya. Artinya mungkin dari sisi komputasi akan besar sekali gitu ya. Itu ya, oke. Baik, kalau gitu kita lanjut ya. Ada pertanyaan? Oke, tidak ada, kita lanjut ya. Nah, kemudian selanjutnya gitu ya. Selanjutnya kita bisa menggunakan kelemahan tadi itu ya, komputasi gitu ya. Dan kemudian kelemahan yang lain itu adalah kalau seandainya gitu tiba-tiba ada objek yang bergerak, kemudian objeknya berhenti gitu ya. Kemudian dia itu tetap akan dianggap sebagai foreground gitu ya. Makanya kita perlu mekanisme yang namanya updating. Makanya muncullah istilah statistical based modeling. Jadi kita memodelkan sebuah background dengan nilai statistik, gitu ya. Jadi gini, konsepnya itu adalah di frame paling awal, frame misalnya kita memutuskan n sama dengan 10, gitu ya. N sama dengan 10. Nah, di frame paling awal itu kita di frame paling awal itu kita menyimpan frame ke-1, frame kedua, frame ketiga, frame keempat, frame kelima, sampai frame ke-10. Kita hitung rata-ratanya, atau mungkin mediannya, kita akan dapat sebuah background model. Nah, kemudian ketika kita masuk ke frame ke-11, kan kita tinggal subtract saja ya, frame ke-11 dengan background kita. Gitu ya. Frame ke-11 kita subtract dengan background kita. Tetapi ketika kita sudah masuk ke frame ke-12, kita itu nggak perlu lagi menghitung ulang gitu. Karena kalau untuk kasus yang ini, misalnya saya menggunakan n sama dengan 4 gitu ya. Ini frame 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Awalnya kita bikin background ini ya. Kita hitung rata-ratanya. Kemudian di frame ke-5 kita subtraction gitu. Nah, ketika dia masuk ke frame ke-6, dia itu harus menghitung ulang rata-rata ini harus dihitung ulang gitu. Ketika di frame ke-7 dia harus hitung ulang gitu. Jadi setiap kita pindah frame itu kita banyak menghitung gitu. Makanya ini kan jadi lebih lambat itu prosesnya gitu. Karena setiap kita pindah frame hitung lagi. Ketika pindah frame hitung lagi. Nah, konsepnya ini itu tidak seperti itu gitu. Konsepnya ini kita menghitung sekali, kemudian nanti ketika frame berikutnya kita mengupdate. Jadi modelnya, konsepnya itu adalah frame misalnya n-nya sama dengan 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Awalnya kita menghitung ini gitu ya. Kemudian hasil background ini digunakan untuk mengenerate foreground di sini. Gitu ya, foreground. Pakai frame ke-5 gitu ya. Nah, ketika kita ingin menghitung frame ke-6, kita nggak perlu mengulangi 2, 3, 4, 5 kemudian dihitung gitu ya. 2, 3, 4, 5 kemudian dihitung gitu ya. Nah, kemudian kita menghitung rata-ratanya, nggak perlu gitu, sudah tidak perlu lagi gitu. Yang kita lakukan itu adalah kita mengupdate background yang di sini, background yang sebelumnya kita dapatkan di frame 1, 2, 3, 4 dengan nilai yang ada di 5. Jadi kita tidak menghitung lagi, ya kita tidak melakukan perhitungan kembali.
kita tidak melakukan perhitungan kembali, tapi kita mengupdate kalau seandainya ada yang berubah. Nah, bagaimana cara mengupdate-nya? Cara mengupdate-nya itu adalah dengan cara kita menghitung nilai minimum dan nilai maksimum, nilai intensitas pada setiap pixel pada waktu yang berbeda. Nah, ini nggak muncul ya. Jadi kita menghitung misalnya kita punya frame, ini ada 4 frame itu ya. Ini ya, ada 4 frame. Nah, kemudian misalnya ini A, A1, A2, A3. Nah, kita hanya perlu mencari nilai maksimal A, A1, A2, A3. Itu nilai maksimalnya berapa, nilai minimalnya berapa. Sama untuk yang B, B1, B2, B3. Yang C, C1, C2, C3. Yang D, D1, D2, D3. Gitu ya, kita mencari nilai maksimal dan nilai minimal. Nah, kemudian kita mendefinisikan, ya, kalau seandainya nilai maksimal dan nilai minimal itu lebih kecil dari threshold, ini misalnya lebih kecil dari threshold gitu ya, maka kita akan, kalau dia lebih kecil, maka kita akan mengupdate background-nya. Tapi kalau tidak lebih kecil, kita nggak perlu update background-nya. Ini logikanya gimana? Logikanya gini teman-teman. Misalnya saya punya nilai frame posisi di sini ya. Di frame pertama nilainya 7. Frame kedua itu nilainya 7. Frame ketiga itu nilainya berapa? Nilainya 6. Frame keempat nilainya misalnya frame ke-1 7 pixel di posisi ini ya. 7, kemudian 10, kemudian 20, kemudian dibalik lagi 6, kemudian 7, kemudian 7. Gitu ya. Nah, awalnya 7, 6, tiba-tiba jadi 10, jadi 20. Apa yang terjadi sih ini sebenarnya? Yang terjadi itu adalah bisa jadi ada objek yang lewat. Itu ya. Yang tadinya nilainya sama, 7, tiba-tiba ada objek lewat. Objeknya lewat, nilainya besar gitu. Nah, kalau nilainya besar, berarti kan ketika kita menghitung nilai minimal dan nilai maksimal gitu ya. Ketika kita menghitung nilai minimal dan nilai maksimal, nilainya itu akan lebih besar dari threshold. Artinya karena ini ada objek, kita nggak perlu melakukan updating. Terhadap objeknya gitu. Tetapi kalau misalnya dia 7, kemudian 6, kemudian 7, 8, 6, nah ini baru kita melakukan updating. Itu ya. Jadi ini konsepnya seperti ini. Jadi kita mengupdate background kalau seandainya nilai maksimal dan nilai minimalnya itu selisihnya itu lebih kecil dari threshold. Thresholdnya kita pilih sendiri. Nah, caranya gimana? Kita menghitung min-nya, max ditambah min dibagi 2, kemudian kita menghitung nilai background-nya itu update-nya seperti ini. Jadi background sebelumnya bi minus 1x, y ditambah dengan beta. 1 minus beta ditambah beta min. Jadi ini adalah rate perubahan dari background. Jadi proses mengupdate modelnya seperti ini. Jadi kita sudah tidak lagi harus menghitung setiap frame hitung rata-ratanya, setiap frame hitung rata-ratanya, nggak perlu. Sekarang kita hanya perlu menghitung kira-kira nilainya itu maksimal minimalnya berapa, kemudian kita perlu update atau tidak update. Itu ya. Jadi, tapi tentunya ini harus menggunakan sequence, gitu ya. Nah, ini contohnya, contoh hasilnya gitu ya. Ini initial background frame 10 gitu. Nah, ternyata di frame ke 3082 itu ada objek yang berhenti, itu lama sekali. Maka objek berhenti ini sesuai dengan definisi di awal, karena ini merupakan bukan objek bergerak, maka dia masuk kategori sebagai background gitu. Sehingga ini harus dimasukkan sebagai estimated background. Tapi ternyata di frame ke 4100 ini orang ini sudah tidak di sini dan tasnya ini sudah keluar, sudah dibawa gitu. Maka kita hilang. Nah, dari sini kita lihat bahwa ada perubahan updating dari waktu ke waktu.
Jadi di awalnya seperti ini, selanjutnya seperti ini, dan next one jadi seperti ini. Ini adalah estimated modelnya gitu. Itu ya, jadi ada background modelnya itu selalu terupdate gitu. Nah ini akan sangat bermanfaat ketika ada objek bergerak tiba-tiba berhenti, kayak kendaraan kemudian parkir. Dibandingkan objek kita tuh statis nggak berubah-ubah, dibandingkan background kita statis nggak berubah-ubah gitu. Nah untuk kasus yang ini kita bisa saja memanfaatkan, ya, misalnya ini adalah reference background model. Ini frame yang sekarang, ini adalah model yang saat ini, model background yang saat ini. Nah di ini ada objek yang bergerak nih. Di sini tidak dideteksi sebagai background karena objek ini selalu bergerak. Gitu. Kalau kita melakukan selisih antara ini dengan ini, maka hasilnya adalah yang ini. Kalau kita melakukan selisih antara ini dengan yang ini, hasilnya adalah ini. Nah ini yang kita sebut sebagai dual background subtraction. Jadi kalau yang ini, ketika kita mensubtract antara frame dengan background, itu disebut sebagai background subtraction. Tetapi kalau kita mensubtract antara background dengan background, itu disebut sebagai dual background subtraction. Itu ya, jadi ini adalah konsepnya. Oke. Nah, ini adalah pro kontranya gitu ya. Pro kontra informasi apa namanya simple background modeling yang tadi itu mudah untuk diimplementasikan dan mudah untuk digunakan. Kemudian cukup cepat gitu ya. Ketika kita menggunakan frame yang ukurannya rendah gitu ya. Dan juga background model ini tidak harus konstan gitu. Artinya background model ini bisa berubah. Tadi kan sudah saya tunjukkan bahwa dengan menggunakan simple background modeling itu akan berubah gitu ya. Tapi memang kelemahannya untuk yang frame differencing itu sangat bergantung pada speed dan juga frame rate gitu ya. Untuk yang median background modeling atau mungkin untuk yang untuk yang means itu dia relatively high memory requirement dan juga expensive dalam komputasi gitu. Jadi meskipun fast, tapi dia itu membutuhkan memori yang besar dan juga membutuhkan proses yang lama. Dan yang terakhir itu adalah setting global threshold-nya ini. Nah ini agak sulit kita untuk mendapatkan threshold. Karena kalau dilihat ini kan kita selalu melakukan frame differencing dengan menggunakan threshold. Kemudian threshold dan sebagainya. Kalau ditanya threshold yang optimal yang seperti apa, nah itu yang sulit bagi kita untuk bisa mendapatkan threshold optimal. Maka kemudian diusulkanlah konsep yang lain yang kita kenal dengan nama Gaussian mixer model. Gitu ya. Teman-teman masih tahu ya Gaussian ya. Gaussian itu memiliki nilai mu dan juga memiliki nilai sigma. Memiliki nilai mu dan juga memiliki nilai sigma. Oke. Mungkin ini nanti silakan dibaca. Saya akan menjelaskan overview-nya gitu ya, overview-nya. Jadi di dalam online Gaussian mixer model gitu ya. At any time t gitu ya. Misalnya kita punya particular pixel di pixel posisi pada x, y, itu kita menyimpan histori nilai dari pixelnya. Oke, jadi misalnya gini, saya punya sebuah citra sequence of frame, posisinya di sini. Frame ke-1 nilainya 3, frame kedua nilainya 3, frame keempat nilainya 4, 5, 6, 10, 10, 10 gitu. Nah ini adalah historinya gitu. Histori untuk posisi pixel ini histori seperti ini. Nah setelah kita mendapatkan historinya, nah histori ini yang kita modelkan ke dalam Gaussian. Kita modelkan ke dalam sebuah Gaussian. Ya, makanya di sini kan ada model mixture of Gaussian. Tapi kita memodelkannya itu tidak hanya sekedar satu Gaussian saja gitu, tapi K-Gaussian. Teman-teman tahu ya, masih tahu ya Gaussian itu apa gitu. Teman-teman sudah belajar di mata kuliah statistik gitu ya. Makanya statistik itu juga penting gitu. Nah, dimodelkan dengan Gaussian. Oke, sekarang saya akan tunjukkan gitu ya. Apa sih sebentar. Oke, misalnya ya, pada sebuah posisi pixel,
Misalnya kita mengumpulkan histori pixel pada sebuah posisi X, Y, itu nilainya 1, 2, 1, 1, 1, 1, 7, 8, 9, kemudian 8, 10, 11, 12. Nah, ini apa yang terjadi sebenarnya? Yang tadinya 1, 2, 1, 1, 1, 7, kemudian berubah jadi 7, 9, 8, 10, 11, 12. Nah, ini artinya adalah kalau kasusnya seperti ini, awalnya background-nya itu konstan nilainya. Kemudian tiba-tiba ada objek masuk, ya. Tiba-tiba ada objek masuk ke dalam pixel itu, objek dengan pixel, nilai pixel itu. Nah, objeknya berhenti untuk waktu yang lama, sehingga dia berubah jadi seperti ini. Nah, ini kalau kasus seperti ini berarti ada objek yang masuk ke dalam scenes background, kemudian objeknya berhenti. Nah, ini adalah kasus. Bagaimana kalau kasus seperti ini? 1, 2, 1, 1, 7, 9, 8, 10, 6, 2, 1, 1, 1. Ini balik lagi. Berarti ini adalah objek yang bergerak. Jadi objeknya sedang bergerak. Objeknya sedang bergerak. Itu ya, objeknya sedang bergerak. Jadi tadinya background saja ketika objek masuk, kemudian objeknya hanya lewat saja gitu. Kemudian dia balik lagi ke nilai sebelumnya gitu. Nah, bagaimana kalau kasus seperti ini? Misalnya 7, 9, 8, 10, 6, tiba-tiba jadi 2, 1, 1, 1, 1, 1. Nah, ini artinya adalah tadinya objeknya itu berhenti, kemudian objeknya jalan. Artinya tadinya ini ada objek, nah tiba-tiba objeknya jalan, sekarang tinggal berubah jadi apa? Jadi background-nya. Ini juga sama. Ini tadinya background saja, sekarang ini ada objek gitu. Nah, sekarang yang kita lakukan di dalam Gaussian itu adalah dari sekumpulan nilai pixel, histori pixel pada sebuah lokasi X, Y, kita ingin memodelkan dengan 2 atau lebih Gaussian untuk mendeteksi mana Gaussian yang sifatnya background dan mana Gaussian yang sifatnya foreground. Itu ya. Jadi mana Gaussian yang sifatnya background dan mana Gaussian yang sifatnya foreground. Nah, kalau untuk kasus yang pertama, kedua, atau ketiga, kita akan memodelkan ini ke dalam 2 Gaussian. Ke dalam 2 Gaussian model gitu. Yaitu Gaussian background dan Gaussian foreground. Nah, kalau kita perhatikan untuk yang 1, 2, 1, 1, 1, 1, ini nilai mu-nya berapa? Ini kan kalau kita lihat ini kan mungkin gampangnya kita lakukan clustering gitu. Kita lakukan clustering, ini masuk dalam satu cluster, ini masuk dalam satu cluster yang sama, merah, ini juga masuk dalam cluster yang sama gitu. Misalnya ini posisinya ada di X, Y, ini ada di posisi yang lain, ini posisi lain. Jadi ini satu data ini satu pixel ya, satu lokasi pixel gitu. Jadi yang bawahnya ini 1, 2, 1, 1 itu artinya frame-nya. Frame ke-1, frame ke-2, frame ke-3 gitu. Nah, di sini untuk yang pertama ya, ini dia ada 2 Gaussian. Ketika kita clusternya ada 2 gitu. Ada 2, ternyata yang satu nilai mu-nya itu misalnya 1, nilai sigma-nya itu adalah 0,2. Yang merah ini ya, yang merah untuk yang data yang ini, itu nilai sigma-nya 1, nilai mu-nya 1, nilai sigma-nya 0,2. Sedangkan yang hitam, nilai mu-nya itu adalah misalnya adalah 10, nilai sigma-nya itu 0,7 gitu. Nah, dari sini kan kita nanti akan mendapatkan model Gaussian-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang pertama model Gaussian-nya itu adalah seperti ini. Gitu ya. Ini agak kurang proporsional. Ini ya. Karena ini mu-nya dan ini 0,2. Asumsinya gitu ya, 0,2. Sedangkan untuk yang ini 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini 10 ya sini. Sedangkan yang kedua itu bisa jadi nanti modelnya itu seperti ini. Karena dia lebih lebar, maka dia seperti ini. Itu ya. Jadi ini modelnya seperti ini. Nah, berarti di sini untuk data yang ini, ini adalah model Gaussian-nya. Ini adalah model Gaussian-nya.
gitu ya. Model Gaussian yang pertama dan model Gaussian yang kedua. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau dia merupakan sebuah background, kira-kira Gaussiannya itu yang kiri apa yang kanan? Coba saya tanya kepada Mas Kenneth Christopher. Halo Mas Iya, Kenneth, Pak. kalau menurut kamu, kalau dia merupakan sebuah background, kira-kira ketika kita memodelkan dengan Gaussian, itu nilai sigmanya kecil atau besar? Besar. Background kecil. Kecil. Rasi sing kanan ya berarti. Kalau dia background kan nilainya selalu sama ya. Nilainya selalu sama gitu. Kalau nilainya selalu sama, kemungkinan nilai sigmanya atau mungkin standar deviasinya kecil atau besar? Kecil. Kecil, Pak. Kecil ya. Berarti di sini ini adalah backgroundnya gitu ya. Ini adalah backgroundnya, sedangkan ini adalah foreground. Oh. Gitu ya. Terima kasih Mas Kenneth. Jadi karena nilainya ini adalah backgroundnya dan ini adalah foregroundnya. Gitu ya. Oke, mungkin saya contohkan di sini. Saya balikan lagi. Oke, jadi setiap pixel pada posisi X, Y itu kita modelkan. Jadi kalau kita punya 1000 pixel berarti kita punya ada 1000 modeling. 1000 modeling. Gitu ya, namanya kan ini adalah mixture of Gaussian. Nah, ini adalah contohnya gitu ya. Nah, ini contohnya. Misalnya kita mengasumsikan sebuah posisi pixel X, Y gitu ya. Kita set nilainya adalah K sama dengan 5. Berarti kita akan memodelkan ke dalam 5 Gaussian. Gaussian yang pertama, Gaussian yang kedua, Gaussian yang ketiga, Gaussian yang keempat, dan Gaussian yang kelima, ABCD. Nah, kira-kira di antara Gaussian ABCDE untuk pixel pada posisi X, Y, mana yang masuk kategori background? Yang A, yang B, yang C, yang D, atau yang E? Coba teman-teman jawab di chatting. Kira-kira mana yang kategori background, yang A, B, C, D, atau E? Gitu. Boleh jawabannya lebih dari satu gitu. Mana yang kategori background dan mana yang kategori foreground. Ingat, background itu nilai pixelnya, nilai historinya itu harusnya selalu sama gitu. Kalau selalu sama berarti apa? Berarti nilai standar deviasinya itu kecil. Sedangkan kalau foreground dia itu selalu berubah-ubah gitu. Selalu berubah-ubah gitu ya. Maka standar deviasinya besar gitu. Nah, kira-kira untuk kasus ini mana yang masuk kategori background? Coba silakan dijawab di chat. Yang A, yang B, yang C, yang D, atau yang E? Silakan coba nunggu. Ini belum ada yang jawab ini. Belum ada yang jawab, saya tunggu sampai ada yang jawab. Iya, karena dia ini yang paling kecil ya. Oke, ini baru beberapa orang yang jawab ya. Untungnya lah bahasanya. Jawabannya D. Oke, yang D ya. Oke, coba saya tanya dulu ke Mas. Tadi yang jawab D coba ya. Yang jawab D, Mas Andian. Mas Andian, kenapa D Mas Andian? Kalau berdasarkan grafik, nilai standar deviasinya kecil, Pak. Ayo, pasti lupa nih teman-teman. Di antara A, B, C, D, E, mana yang standar deviasinya kecil? Atau kan persebaran data. Semakin lancip, semakin itu semakin kecil atau semakin besar standar deviasinya? kecil. Coba teman-teman. Nah, ini ini kayaknya teman-teman perlu paham bahwa standar deviasi itu adalah yang ini gitu. Jadi ini kalau ini adalah min-nya. Nah, standar deviasi itu ini dengan ini. Ini adalah sigma. Berarti kalau ini min-nya, berarti sigmanya itu ini sigmanya gitu. Berarti seharusnya yang mana? Seharusnya adalah yang A gitu. Kenapa yang A ini standar deviasinya kecil? Gitu ya.
Pokoknya semakin lancip itu artinya semakin homogen gitu. Semakin lancip artinya semakin homogen. Kalau semakin homogen berarti artinya standar deviasinya kecil. Semakin tidak lancip itu semakin heterogen. Kalau semakin heterogen berarti standar deviasinya itu besar. Oleh sebab itu jawaban yang tepat itu adalah harusnya A. Ini kebalik semua ini. Gitu ya. Mohon dilihat lagi ya Gaussian mixture modelnya seperti apa gitu. Jadi di sini yang kemungkinan sebagai sebuah background itu adalah yang A. Gitu ya. Yang A dan juga yang biru gitu. Kemungkinan yang merah sama yang biru itu adalah background. Itu ya. Jadi sebuah pixel di posisi X, Y yang kita buat dari frame pertama sampai frame ke 10 yang kita modelkan itu ya, ini posisinya, ini adalah background modelnya. Nah sekarang berarti kan kalau ini background modelnya berarti ini akan jadi foreground, yang hijau foreground, yang merah foreground, yang hitam tuh foreground gitu ya. Itu ya, yang hitam foreground, yang merah foreground, yang hitam juga foreground. Gitu. Nah sekarang misalnya saya punya frame ke-11. Saya punya frame ke-11 di posisi X, Y itu nilai intensitasnya adalah 150. Nah saya ingin tahu ini 150 ini masuk ke dalam kategori foreground atau masuk ke dalam kategori background. Caranya gimana? Kalau kita menggunakan frame differencing kan kita pakai threshold kan? Kita pakai threshold. Tetapi ketika kita menggunakan Gaussian mixture model, kita tidak menggunakan threshold, tapi kita menggunakan probabilitas. Gitu ya. Misalnya gini. Misalnya saya punya, saya pakai contoh yang ini saja ya, pakai contohnya yang lebih simpel gitu. Kalau tadi kan saya pakai contohnya kan 2 ya. Saya pakai contohnya itu tadi dua Gaussian gitu ya. Nah sekarang kita menghitungnya pakai 4 Gaussian gitu ya. Pakai 4 Gaussian. Asumsikan pada sebuah posisi X, Y untuk 20 frame pertama saya memodelkan Gaussiannya seperti ini. Ini ya, ini adalah Gaussiannya. Aku mungkin ini saya ganti. Ini ya, jadi ini Gaussiannya seperti ini. Yang merah itu adalah background. Ingat, kamera adalah background. Yang merah itu adalah background, ya. Kemudian yang hitam itu foreground. Maaf Pak, sepertinya belum share screen ya Pak? Oh, belum share screen ya? Saya lupa. Ya. Oke. Ini ya, yang merah itu foreground, yang hitam itu background gitu ya. Ini saya ambil di posisi X, Y tertentu selama 20 frame gitu ya. Nah, kemudian di frame ke-21, gitu ya. Pada posisi X, Y nilainya itu adalah 100. Gitu ya. Misalnya ini adalah 255, berarti tengah-tengahnya itu ini adalah 125, terus 223, berarti 100 itu di sini ya. 100 di sini, kemudian, nah di sini ya 100. Nah kita tahu nilai 100 itu ya. Nah kemudian kita menghitung nilai probabilitasnya. Dengan nilai intensitas 100, dia probabilitasnya berapa sih? Nah kalau kita perhatikan, ini kan ada, dia dapat probabilitas yang ini, dapat yang ini, dan juga dapat yang ini, gitu ya. Sedangkan untuk Gaussian yang ketiga, Gaussian yang ini, dia nggak dapat sama sekali, nilainya 0 gitu ya. Oke, asumsikan ini adalah Gaussian A, ini Gaussian B, ini Gaussian C, dan ini Gaussian D, gitu ya. Gaussian B dan Gaussian D itu adalah background. Untuk nilai 100 pada Gaussian A
nilai probabilitas itu adalah misalnya 0,01 gitu. Pada Gaussian C probabilitasnya adalah 0,07 misalnya gitu. Misalnya ya. Kemudian pada Gaussian B tentunya Gaussian B itu lebih tinggi gitu ya. Ini kan nilai probabilitasnya 0 sampai 1 gitu ya. 0 sampai 1. Ternyata GB itu dapat 0,5 gitu ya. 0,5. GD kan nggak ada di sini, berarti dia Gaussian itu nilai probabilitasnya 0 gitu. Nah sekarang kita hanya menghitung total yang background berapa probabilitasnya, 0,5 tambah 0 sama dengan 0,5. Total yang background, total yang foreground berapa probabilitasnya, 0,01 tambah 0,07 sama dengan 0,08. Nah kita hanya perlu membandingkan di antara probabilitas background dan foreground mana yang lebih besar. Ternyata yang lebih besar itu adalah yang background. Artinya nilai 100 ini dianggap sebagai background. Di sini kita sudah tidak lagi menggunakan threshold. Ya, karena kita mencari yang nilai probabilitasnya itu besar. Gitu ya. Karena untuk yang probabilitas besar itu background itu 0,5, sedangkan yang foreground itu hanya 0,07. Perhitungannya gimana? Cara ngitungnya misalnya kalau GA itu mu-nya misalnya adalah 30, sigmanya itu misalnya adalah 10 gitu. Kemudian GB mu-nya 90 misalnya ya. Mu-nya 90, sigmanya itu misalnya adalah 1. Kemudian GC itu misalnya mu-nya itu 130. Kemudian sigmanya itu berapa? Sigmanya itu misalnya adalah 20. Sedangkan GD itu mu-nya itu berapa? 200. Kemudian sigmanya itu misalnya adalah 2 gitu ya. Nah, teman-teman hanya perlu menghitung probabilitas P100 ya. P100 itu sama dengan ya, P100-nya intensitas 100 ya. Itu sama dengan 1 per, nggak perlu pakai 1 ya. E pangkat minus ya mu X kuadrat dibagi dengan 2 sigma kuadrat. Gitu ya. Berarti sini akan sama dengan E minus untuk yang GA gitu ya. Untuk yang GA minus sigma 30 min 100 dibagi dengan 2 kali 10 kuadrat. Kemudian ini kuadrat gitu ya. Nah ini kan jadinya itu adalah E ya, minus ini 70 kuadrat dibagi dengan 200 gitu ya. Nah, ini kan kalau kita hitung ya, kalau saya hitung pakai kalkulator, sebentar. Saya hitung pakai kalkulator. 70 kuadrat itu 4.900 ya. 4.900 itu dibagi 200 itu 24,5. Ya. E pangkat minus 24,5 itu adalah ini kan 70 kuadrat itu kan 4.900 ya. 200 ini ya. 200 ini dia masuk sebagai 200 ini 4.900 dibagi 200 itu ada 24,5. E pangkat minus 24,5. E pangkat minus 2,45 itu sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 11. Berarti 0,000001 gitu ya. Karena ini minus 11 itu ya. Ini untuk probabilitas yang GA gitu ya. Bagaimana dengan probabilitas yang GB? P100 tapi E pangkat minus mu-nya berapa? 90 dikurangin 10 kuadrat 100 kuadrat dibagi dengan 2, sigmanya berapa? Sigmanya 1 kuadrat sama dengan E pangkat min gitu ya. E pangkat min ini 90 dikurangin 10 itu kan 100 ya. Ya benar 100 ya. Ini 10 kuadrat ya dibagi dengan 2. Berarti kan ini sama saja dengan sebentar ini dikuadratkan nggak ya? Sebentar. Saya agak lupa ini. Oh iya benar dikuadratkan. Nah berarti kan ini jadi E pangkat minus 50 ya.
ya E pangkat minus 50. Karena kan 110 pangkat 10 kan berarti kan 10 gitu ya. Nah, kemudian coba kita lihat E pangkat 50 berapa ya? Oh, ini tambah besar ya. Itu dipangkatkan atau tidak ya sebenarnya? Oke, asumsikan ini tidak 90 ya, tapi mungkin 99 lah gitu ya. Artinya mendekati. Ini 99 itu berarti ini 1 ya, 1. Berarti ini 1 kuadrat, berarti setengah, berarti ini 0,5 gitu ya. 0,5. Nah, ini kalau E pangkat minus 0,5 itu sama dengan sama dengan 0,6. Jadi ini 0,6 probabilitasnya. Nah, kemudian kita menghitung yang GC P100-nya berapa, yang GD itu P100-nya berapa. Nah, baru kemudian nanti yang GA ditambah dengan GC itu jadi yang foreground, yang GB tambah GD itu jadi background. Kemudian kita bandingkan mana yang paling besar probabilitasnya. Apakah yang background atau yang foreground. Kalau yang background paling besar, berarti dia adalah background model. Pixel itu diklasifikasikan sebagai background. Tapi kalau dia itu paling kecil, berarti dia adalah, kalau yang paling besar itu adalah yang GA ditambah GC, berarti dia masuk kategori foreground. Nah, ini di sini kita sudah tidak lagi menggunakan threshold. Kalau yang sebelumnya kita pakai threshold. Kalau lebih besar dari sekian, ini background. Kalau lebih kecil dari sekian, ini foreground. Salah kebalik ya. Kalau lebih besar itu foreground, kalau lebih kecil itu background. Tapi kalau untuk menggunakan Gaussian ini kita sudah tidak lagi menggunakan threshold. Itu ya. Jadi ini ini ya. Nah, ini ya. Jadi kita mencari nilai yang probabilitasnya gitu ya. Jadi kita hanya mencari yang nilai variansnya itu paling kecil untuk dianggap sebagai background gitu ya. Nah, baru kemudian ini kalau ini kan yang merah itu background, yang hitam ini adalah foreground. Baru berarti dengan cara yang tadi ya, itu kita bisa akan mendapatkan apakah sebuah pixel itu masuk ke dalam kategori background atau masuk ke dalam kategori foreground. Jadi ya, di sini ada adaptation-nya, nanti silakan teman-teman. Jadi ada adaptation-nya, misalnya gini. Jika xt plus 1, ya, jika x pixel yang baru pada frame yang baru itu tidak match, tidak cocok dengan salah satu dari model yang kita miliki atau memiliki probability yang kecil sekali, gitu. Maka kita akan membentuk satu distribusi baru, kita akan membentuk satu Gaussian baru lagi, gitu ya. Gitu ya. Tapi kalau seandainya nilai pixel yang baru dari frame yang baru itu cocok dengan salah satu dari Gaussian yang kita miliki, maka kita akan melakukan proses updating. Modelnya seperti ini. 1 min P, 1 min rho, ini adalah mu pada Gaussian itu ditambah dengan ini. Gitu ya. Dan juga untuk proses updatingnya juga sama untuk yang Gaussian, untuk yang standard deviation. Gitu ya. Gitu ya, jadi ini prosesnya seperti ini. Nah, kelebihannya apa? Kita tidak akan memiliki sebuah threshold global. Kita akan memiliki threshold lokal, tetapi sebenarnya itu bukan threshold. Karena kita hanya mencari mana yang paling besar, apakah yang Gaussian foreground atau yang Gaussian background gitu ya. Ini adapting dia by time, kemudian memungkinkan kalau ada objek, ya, yang awalnya itu bergerak, kemudian dia tidak bergerak, itu dianggap sebagai background juga. Gitu. Kemudian ada fast recovery, ini maksudnya adalah ada objek bergerak, berhenti, kemudian dia bergerak lagi. Ini disebut sebagai fast recovery. Nah, ini adalah kelebihan dari Gaussian mixed model. Tapi kalau kekurangannya, dia tidak bisa menghandle kalau seandainya ada perubahan eliminasi yang tiba-tiba. Gitu ya. Kemudian menginisialisasi Gaussian pada awalnya tuh ini sangat penting gitu ya. Nah, kemudian kita juga membutuhkan memori lainnya. Memorinya apa? Memori yang kita butuhkan itu adalah memori dari
bobotnya ini. Gitu ya. Tetapi secara umum dia jauh lebih baik dibandingkan dengan yang sebelumnya. Nah, ini teman-teman bisa membaca ya adaptive background model itu untuk real time tracking. Oke, saya kira mungkin itu ada pertanyaan dari teman-teman semua. Ini kita sudah jam 1. Monggo kalau ada yang ingin ditanyakan. Nah, saya setting dulu untuk evaluasi mandirinya ya. Oke, saya setting untuk untuk evaluasi mandirinya. Jangan lupa teman-teman untuk mengupload di minggu berarti tanggal 29 ya deadline-nya ya. Deadline-nya tanggal 29. Nah, ini ya background modeling ya. Sekarang tanggal 18 Maret 2023 jam 13.00 18 Maret 2023 sampai 23.59. Ini ya, saya buka sampai nanti malam teman-teman untuk mengerjakan evaluasi mandiri. Oke, baik, kalau memang tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan saja untuk perkuliahan kita hari ini. Terima kasih banyak buat rekan-rekan atas kehadirannya. Jangan lupa minggu depan asinkronus dan minggu depan itu ada tugas gitu. Minggu depan ada tugas, teman-teman cek ya, tugasnya sudah ada di Elok gitu. Nah, kemudian untuk untuk Mas RGB sama Mbak Delvia, nanti silakan link rekaman videonya dikirim ke saya ya, supaya saya tampilkan di Elok. Jadi minggu depan kita akan ada asinkronus kelas gitu ya. Untuk presensi gimana? Untuk presensi itu didasarkan kepada, nanti saya akan sediakan presensi ya. Nanti teman-teman presensi di chat ya. Untuk yang presensinya itu hanya saya buka dari jam 2 sampai jam 3 gitu. Jadi saya akan buka jam 2 sampai jam 3 untuk presensi kelas asinkronus. Baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak teman-teman atas kehadirannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Insya Allah kita ketemu lagi di tanggal 30 ya, online gitu. Mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.